Perkenalkan, saya Erina Febianti dengan NIM 0063. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pendekatan pendidikan, yaitu pendekatan pedagogi, pendekatan andragogi, dan pendekatan heutagogi. Pendekatan pendidikan yang diterapkan oleh guru menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan. Di antara pendekatan pendidikan yang ada, yaitu pendekatan pedagogi, pendekatan andragogi, dan pendekatan heutagogi. Nah, kelompok kami akan menjelaskan tentang 3 pendekatan pendidikan tersebut. Silakan menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswal Fatul Jana dengan NIM 0051. Di sini saya akan menyampaikan presentasi yang berkaitan dengan pendekatan pedagogi. Pendekatan pedagogi yaitu pembelajaran yang berfokus pada anak atau siswa muda. Biasanya pada umumnya digunakan dalam konteks pendidikan formal dari tingkat prasekolah sampai sekolah menengah. Pengertian dari pedagogi ini sendiri yaitu yang pertama adalah pembelajaran untuk anak ini sangat penting dan dibutuhkan oleh guru, karena guru bukan hanya mengajar tetapi juga menyampaikan dan menginformasikan dengan jelas terkait pengetahuan di sekolah, seperti pemberian tugas pada siswa. Yang kedua yaitu berfokus pada guru. Maksudnya yaitu pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai objek dalam belajar dan kegiatan belajar yang bersifat klasik. Ada pula yang nomor ketiga yaitu guru juga memiliki peran sentral. Maksudnya yaitu seperti berperilaku yang baik dan berpedoman pada hati nurani, berpenampilan tulus serta peduli terhadap etika sosial. Yang keempat yaitu peserta didik sangat bergantung pada guru, karena guru adalah sumber dari belajar siswa. Ada pula dari tujuan pedagogi yaitu yang pertama, memberikan dasar pengetahuan belajar yang luas dan berpenampilan. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang terstruktur. Maksudnya seperti guru menyampaikan tujuan yang ingin dicapai dalam proses tersebut. Yang ketiga yaitu pengembangan karakter serta sikap yang positif. Yang selanjutnya yaitu manfaat dari pedagogi, yaitu yang pertama, guru dapat memahami kebutuhan siswa dalam melakukan pendampingan siswa. Yang kedua, menerapkan pengembangan belajar dalam pembelajaran. Yang ketiga, melatih keberanian siswa. Yang keempat yaitu dapat mengetahui pembentukan karakter pada siswa. Nah, di sini juga terdapat metode pedagogi. Metodenya yaitu yang pertama pendekatan intrusivisme, yang kedua yaitu pendekatan konstruktivisme, yaitu pendekatan yang pelaksanaannya memposisikan siswa sebagai individu yang aktif dan pengetahuan yang berasal dari pengalaman. Yang ketiga yaitu sosiokonstruktivisme. Selain itu, pedagogi juga memiliki kelebihan serta kekurangannya. Kelebihannya yaitu yang pertama, memiliki struktur yang jelas. Yang kedua, lebih banyak memilih panduan bagi peserta didik. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama, kurangnya kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan diri. Yang kedua, pembelajaran kurang memperhatikan kebutuhan siswa. Sedangkan yang ketiga yaitu peserta didik yang pasif. Sekian. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu adalah perbedaan dari pedagogi, andragogi, dan heutagogi, yaitu yang pertama, pedagogi adalah guru memiliki peran sentral dan pembelajaran yang terarah. Yang kedua yaitu andragogi adalah peserta didik berperan aktif dan pembelajaran berpusat pada diri sendiri. Sedangkan yang ketiga yaitu heutagogi adalah peserta didik memiliki tanggung jawab penuh dan pembelajaran berpusat terhadap keaktifan peserta didik. Yang selanjutnya adalah pendekatan andragogi. Pendekatan andragogi merupakan pendekatan pendidikan yang biasa diterapkan pada proses pembelajaran orang dewasa. Orang dewasa yang dimaksud di sini adalah mereka yang sudah tumbuh dan memiliki kematangan psikologis. Pada proses pembelajaran, andragogi lebih menekankan pada kemandirian siswa. Berbeda dengan pendekatan pedagogi di mana guru memiliki peran sentral,
Dalam pendekatan andragogi, guru hanya berperan sebagai fasilitator. Dalam pendekatan ini, siswa menjadi penentu dari keberhasilan pembelajaran mereka sendiri. Yang selanjutnya adalah tujuan dari pembelajaran andragogi. Tujuan dari pembelajaran andragogi adalah mendorong kemandirian belajar, memanfaatkan pengalaman hidup dalam proses pembelajaran, dan menciptakan lingkungan yang kolaboratif. Dalam proses pembelajaran andragogi, peserta didik memiliki peran aktif dalam proses pembelajaran. Mereka diajarkan untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri. Peserta didik diajarkan untuk memperoleh pengajaran dari pengalaman hidup pribadi, mampu mengevaluasi kesalahan dari masa lalu, dan mampu menentukan bidang pekerjaannya sendiri. Nah, meskipun peserta didik diajarkan untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri, mereka tetap diajarkan untuk tetap bergantung pada orang lain. Mereka diberikan pemahaman bahwa menerima bantuan dari orang lain bukanlah kesalahan, karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Salah satu tujuan dari proses pembelajaran andragogi adalah mengajarkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya secara tidak egois. Mereka tetap boleh bekerja sama sehingga tercipta lingkungan yang kolaboratif. Yang selanjutnya adalah manfaat dari pembelajaran andragogi. Yang pertama adalah fleksibilitas dalam pembelajaran. Peserta didik mampu belajar sesuai dengan kebutuhan dan keterampilan yang mereka miliki. Mereka mampu memilih tempat, waktu, hingga metode untuk pembelajaran mereka sendiri. Yang kedua adalah motivasi yang lebih tinggi. Orang dewasa merasa lebih termotivasi ketika mereka mampu merasakan langsung manfaat dari pembelajaran yang mereka lakukan. Yang selanjutnya adalah pengalaman dan pengetahuan yang lebih relevan. Peserta didik mampu mendapatkan pengajaran dari pengalaman sebelumnya, sehingga mereka dapat memperkuat pemahaman tentang pembelajaran yang mereka lakukan. Yang selanjutnya adalah siswa berperan aktif. Dalam pembelajaran andragogi, peserta didik diajak untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses diskusi dan kolaborasi. Yang selanjutnya adalah metode yang dapat dilakukan pada proses pembelajaran andragogi. Yang pertama ada metode partisipasi. Metode partisipasi adalah metode dengan cara mengikutsertakan peserta didik pada proses pembelajaran. Nah, di sini peserta didik berperan sebagai penentu keberhasilan dari proses pembelajaran. Yang selanjutnya adalah metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah memperagakan suatu proses kejadian. Nah, pada metode ini bisa menggunakan alat peraga, gambar, atau alat-alat laboratorium. Yang selanjutnya adalah metode diskusi. Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan untuk diselesaikan secara berunding bersama dengan teman-temannya. Yang selanjutnya adalah metode pelatihan. Metode pelatihan adalah bentuk pelaksanaan pelatihan yang di dalamnya terdapat program pelatihan dengan tata cara pelaksanaannya. Pembelajaran andragogi memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari pendekatan andragogi adalah peserta didik menjadi lebih mandiri, berfokus pada pengalaman dan pengetahuan peserta didik sebelumnya, dan mendorong peserta didik untuk lebih berpikir kritis. Kekurangan dari pendekatan andragogi adalah membutuhkan tingkat kemandirian yang tinggi dari peserta didik dan membutuhkan pengalaman mengelola pembelajaran sendiri. Halo, perkenalkan nama saya Sarah Farina Azahra dengan NIM 0038. Saya di sini akan menjelaskan tentang pendekatan hetagogi. Pengertian hetagogi. Hetagogi merupakan studi pembelajaran yang dibentuk secara mandiri oleh pembelajarannya, digunakan dalam konteks di dalam perkuliahan. Yang kedua, peserta didik dan guru sama-sama menjadi pembelajarannya. Yang dimaksud di sini adalah guru tidak hanya sebatas transfer pengetahuan terhadap peserta didik, tetapi juga peserta didik harus aktif dalam pembelajarannya. Yang ketiga, simbiosis antara peserta didik dan guru. Peserta didik dan guru dapat diartikan sebagai timbal balik
yang saling menguntungkan antara mereka. Misalnya, guru memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, dan arahan kepada peserta didik. Tujuan hedagogi. Yang pertama, mengembangkan kemandirian peserta didik. Yang kedua, peserta didik mampu menyusun strategi belajar sendiri. Yang ketiga, peserta didik mampu memiliki kesiapan hidup di masa depan atau di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu manfaat. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan peserta didik. Yang kedua, meningkatkan rasa kepemilikan terhadap pembelajaran. Yang ketiga, mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang keempat, meningkatkan kreativitas. Yang selanjutnya yaitu metode atau cara. Yang pertama, membuat kontrak belajar. Yang kedua, mengembangkan aktivitas pembelajaran. Yang ketiga, umpan balik dari guru. Yang keempat, refleksi diri. Kelebihan hedagogi. Yang pertama, membantu mengembangkan keterampilan metakognitif. Yang kedua, yaitu pemecahan masalah dan pengambilan keputusan secara mandiri. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, pendekatan andragogi, pendekatan hedagogi, pendekatan pedagogi adalah pendekatan pendidikan yang berbeda. Yang kedua, setiap pendekatan memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Yang ketiga, pemilihan pendekatan pendidikan yang tepat harus mempertimbangkan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik.